Bukankah itu Nyonya Shen dari The sebelah? film was translated and Nyonya Shen, narrated Ibu by Shen M Tingling. Media. Nyonya Shen, apa yang terjadi padamu? Nona. Bukan apa-apa. Hanya penyakit lama yang kambuh. Nyonya Shen memiliki penyakit jantung. Penyakit ini membutuhkan istirahat. Sayang sekali dia dibebani dengan orang tidak tahu diri seperti Shen Yan. Nyonya Shen, saya akan mengantarmu pulang. Anda terlalu baik. Ini cukup berat. Tidak apa-apa. Saya tidak selemah itu. Ayo pergi. Mari berjalan pelan sekarang. Nona Su. Teknik Anda sungguh menakjubkan. Jantung saya tidak lagi terasa sakit seperti sebelumnya. Begitu kamu meminum obat saya nanti, kamu akan merasa baik selama beberapa hari. Sukian. Apa yang kau berikan pada ibuku? Obat. Saya sudah menyelidiki latar belakangmu. Kau tidak pernah mempelajari pengobatan. Apa sebenarnya rencanamu? Apakah kita sedekat itu? Sehingga kamu menyelidiki saya. Apakah kamu menyadari? Ini adalah pelanggaran berat terhadap privasi saya. Kamu tidak peduli dengan ibumu sendiri dan itu satu hal. Tetapi semua orang tahu, orang seperti apa kamu ini. Tapi kamu tidak bisa menghentikan orang lain untuk melakukan perbuatan baik. Apa yang kau ketahui? Siapa bilang aku tidak peduli? Saya tidak mendengarkan. Orang tidak tahu diri itu berkhotbah lagi. Sukian, segera pergi dari sini. Baiklah, saya akan pergi. Kamu pikir saya takut padamu? Orang tidak tahu diri. Ibu. Ibu, ada apa? Saya akan meminta Li Jun memanggilkan tabib untuk ibu. Saya tidak butuh bantuan Anda. Nona Su benar. Kau menolak mendengarkan ibumu. Kau benar-benar anak yang tidak tahu berterima kasih. Mungkin lebih baik, biarkan saja aku mati karena rasa sakit ini. Nyonya Shen, minumlah obatnya dan kamu akan baik-baik saja. Sukian, apa kau yakin obatmu aman? Jika sesuatu terjadi pada ibuku. Aku. Anak durhaka. Diam. Shen Yan. Meskipun saya membencimu sebagai seorang tabib, dan karena Nyonya Shen selalu bersikap baik padaku, aku akan memaafkanmu kali ini. Jangan biarkan hal ini terulang lagi. Memaafkan saya. Ibu. Sukian. Kau benar-benar mencari mati. Kau, jangan lakukan tindakan gegabah. Anak durhaka. Berhenti. Ibu. Ibu, kau. Tersedak secara tidak sengaja. The film was translated and narrated Nona by Su. M Media. Resep ini sungguh luar biasa. Jantung saya tidak terasa sakit sama sekali lagi. Seberapapun efektifnya resep itu, tidak bisa menggantikan kebutuhanmu untuk lebih banyak beristirahat. Jika di masa depan kau mengalami kesulitan, dan tidak bisa memerintah bajingan yang tidak berbakti itu, panggil saja aku. Aku akan datang. Baiklah, kau benar-benar wanita muda yang baik. Kalau begitu Nyonya Shen, saya mohon pamit sekarang. Kebaikan dibalas dengan kebencian. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Nona Su adalah anak yang luar biasa. Lihat dirimu. Kau hanya terobsesi dengan jabatan kecil itu. Meskipun gadis ini pernah ditipu oleh orang lain sebelumnya. Itu hanya menunjukkan bahwa hatinya sederhana. Dan dia tulus kepada orang lain. Gadis seperti ini paling cocok untuk tetap tinggal di rumah. Tidakkah kau setuju? Jika saya memberitahu ibu tentang titah pernikahan Kaisar, saya khawatir itu hanya akan membuatnya cemas. Ibu, saya belum berniat untuk menikah. Sudah kubilang jangan menjadi pejabat, tapi kau tidak mau mendengarkan.
Sudah kubilang untuk menikah dan memiliki anak. Tapi kau tidak mau mendengarkan itu juga. Apakah kau ingin mengikuti jejak ayahmu dan membuat ibumu mati dalam kesedihan? Dan satu hal lagi, jangan berpikir bahwa Nona Su tidak pantas untukmu. Pada titik ini, saya tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Lihatlah sendiri. Ayahmu saat kau masih muda, mengatur untukmu sebuah persekutuan pernikahan. Nona Su yang tinggal di sebelah adalah tunanganmu. Kemana kau akan pergi? Untuk membatalkan pertunangan. Kau anak tidak berbakti. Kembali ke sini kami rakyat jelata. Sungguh sangat sombong. Nona cepatlah pergi. Nona Su, ikutlah dengan kami. Kediaman Su. Aku telah ditangkap. Mereka adalah klan Suyao. Orang-orang yang menyita rumah dan mengusirku. Apa yang kau inginkan? Kian, saat itu, kita seharusnya tidak mengusirmu dari rumah. Selama bertahun-tahun ini, kau telah menderita. Simpan basa-basimu. Bicara. Kelicikan macam apa yang sedang disembunyikan oleh kalian para penjahat? Sukian, nada bicara macam apa itu? Bagaimanapun kita adalah keluarga. Keluarga. Ketika orang tuaku meninggal, bahkan sebelum upacara pemakaman mereka selesai, kalian sudah tidak sabar untuk mengusirku dan merampas kediaman Su. Serigala yang datang memberi salam tahun baru tanpa niat baik. Kau, Saudari sepupu, kami membawamu kembali kali ini karena kami telah menemukan pernikahan yang baik untukmu. Kamu akan segera menjalani kehidupan yang mewah dan megah. Rencana pengantin pengganti. Mungkinkah pangeran yang sombong itu akan segera muncul? Dengan siapa saya harus menikah? Tentu saja. Satu-satunya orang di atas 10.000 dan hanya di bawah Kaisar. Kasim Agung. Dan bagaimana jika saya menolak menikah? Jika kamu patuh, dia akan hidup dan menikah bersamamu. Jika kamu melawan, maka kamu akan membawa pelayan yang mati bersamamu. Pilihlah sendiri. Ya ampun. Saya tahu saya salah. Saya bersedia menikahi si brengsek tidak berbakti Xian Yan. Tolong beri saya kesempatan lagi. Nona, Anda tidak boleh menyetujui mereka. Jika Xiao Yu harus mati biarlah. Jangan mengorbankan dirimu sendiri. Pelayan rendahan, mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Su Qian, sudahkah kamu memutuskan? Karena saya tidak bisa melarikan diri dari rencana ini, maka saya harus menagih bunganya. Baiklah, saya bisa menikahi Kasim Agung sebagai penggantimu. Namun, apakah kamu berniat mengirim saya ke sana dengan tangan kosong? Sukian, apa maksudmu? Orang yang akan saya nikahi adalah pria paling kejam di istana, yang statusnya hanya di bawah Kaisar, Kasim Agung. Namun saya bahkan tidak memiliki satupun mahar yang layak. Tidakkah kamu takut bahwa Kasim Agung akan mengira kamu meremehkannya? Apa yang dia katakan memang ada benarnya. Ambil perhiasan dan kalung itu, dan pakaikan padanya. Tidak. Semua kaligrafi, lukisan, barang antik, koin brokat, dan sutra. Barang-barang mewah di kediaman ini. Segala sesuatu milik ayah dan ibu saya. Saya ingin semuanya dibawa bersama saya. Dan Suyao, keluarkan semua perhiasan yang kamu pakai. Semuanya ditinggalkan oleh ibu saya untuk saya. Sukian, jangan keterlaluan. Baik sekali. Maka nanti saat di depan Kasim Agung, di hadapan semua orang, saya akan membenturkan kepala saya ke dinding sampai mati. Mari kita lihat bagaimana kamu membereskan kekacauan ini. Lakukan saja apa yang dia perintahkan. Ayah, Jika barang-barang itu hilang, kita bisa beli lagi.
Jika kita menyinggung Kasim Agung, nyawa kita tidak akan selamat. Cepatlah. Sukian. Kau sudah mendapat keuntungan sekarang. Saat kau menghadap Kasim Agung nanti, sebaiknya kau bersikap dengan baik. Jika tidak, aku tidak akan mengampunimu. Tidakkah kamu takut? Jika Kasim Agung benar-benar menyukai saya, apa kau pikir aku akan membiarkannya menghadapi kalian? Hanya kamu. Kasim Agung itu haus darah dan kejam. Hal itu diketahui oleh semua orang di ibu kota. Sebaiknya kamu berpikir dengan hati-hati tentang cara untuk bertahan melewati malam ini. Kasim Agung telah tiba. The film was translated and narrated by M Media. Masuklah ke dalam tandu. Mengapa suara ini terdengar begitu familiar? Pernikahan antara putri keluarga Su dan Kasim Agung ini kemungkinan besar akan berakhir tragis. Kudengar Kasim Agung hanya mengenakan topeng di depan umum karena wajahnya sangat buruk rupa. Mereka bilang dia bahkan pernah membuat orang ketakutan sampai mati. Membicarakan keburukan Kasim Agung, hukumannya adalah mati. Dia langsung menebas orang tanpa ampun. Pria ini terlalu kejam. Tuanku, kita telah tiba. Lagi pula itu hanya sandiwara. Lewati upacara pernikahan, bawa dia langsung ke kamar pengantin. Ya, Tanpa upacara sama sekali. Tak bisa punya anak, tapi masih ingin kamar pengantin. Dia benar-benar orang sesat. Mundur. Mundur. kemari. Mundur. Saya bilang mundur. Tidak. Saya harus melarikan diri. Istri Kasim Agung. Silakan. Bawa dia masuk. Tuanku, bagaimana kita harus menanganinya? Pernikahan ini The film hanya was untuk menenangkan translated Kaisar. and narrated Patuhlah. by M Media. Dia adalah nyonya dari Kasim Agung. Jika dia tidak patuh, Saya mengerti, Tuanku. kamar pengantin. Mengapa kediaman Kasim Agung ini terasa begitu menyeramkan? Tidak. Jangan datang mencariku. Saya tidak bersalah. Selain saat saya melakukan operasi dan membedah beberapa katak, saya bahkan belum pernah membunuh ayam. Saya tidak bisa tinggal di tempat ini sedetik pun lagi. Saya harus mencari cara untuk melarikan diri. Mengapa tali ini diikat begitu kencang? Hari ini adalah hari pernikahan Tuan. Tetaplah waspada. Sukses atau mati. Tuanku.
Kalian semua boleh pergi. Mengapa orang sesat tua ini tiba begitu cepat? Tidak. Satu hirupan bubuk tidur ini, dan dia akan jatuh koma. Saya awalnya menyiapkan ini untuk Xiao Chen-xiang, tapi ini juga akan manjur pada orang sesat ini. Sebelum pergi, saya harus melihat betapa buruk rupanya Kasim Agung yang terkenal itu. Tuanku, apakah semuanya baik-baik saja? Sedikit lagi. Tuanku. Berani sekali. Kejar dia. The film was translated and narrated by M Media. Nyonya Shen. Penyakit jantung Nyonya Shen kambuh. Dia harus segera dirawat. Tapi Nona, ada banyak petugas di luar memburu kita. Kita tidak bisa membiarkan Nyonya Shen menemui ajalnya. Kamu pergilah menyalakan api. Aku akan meracik obatnya. Kediaman Kasim Agung. Pengantin pengganti. Melarikan diri dari pernikahan. Kalian anggota keluarga Su benar-benar lancang. Tuanku, orang yang menikah dengan Anda memang putri dari keluarga Su. Namun dia selalu tinggal di villa. Kami sungguh tidak tahu bahwa dia akan melakukan tindakan pengkhianatan dengan melarikan diri dari pernikahan. Tuanku, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami mohon Anda untuk menyelidikinya, Tuanku. Tuanku, ini gawat. Penyakit jantung Nyonya tua kambuh, dan dia memuntahkan darah lalu pingsan. Apa? Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan keluarga Su secara perlahan. Pergilah. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Kasim Agung pasti tidak akan melepaskan kita. Kita harus mencari cara untuk meredakan amarah Kasim Agung. Kita harus menangkap Sukian untuk meredakan amarah Kasim Agung. Apa kalian belum menemukannya? Belum, Tuanku. Saya khawatir jika masalah ini sampai ke telinga Kaisar, itu pasti akan mengundang kecurigaannya. Oleh karena itu, saya telah menyuruh anak buah mencari diam-diam. Jika bukan karena wanita itu melarikan diri dari pernikahan, mengapa saya tertunda begitu lama? Jika ibuku mengalami cedera sekecil apapun, saya akan membuatnya berharap untuk mati. Namun tidak bisa mati. Ya, Xiao Yui, Tuan Muda Shen, mengapa Anda baru saja kembali? Nyonya Shen menderita serangan jantung mendadak dan hampir tidak bisa bertahan. Saudara Li, tidak ada petugas yang mengikutimu, bukan? mengapa ada petugas? The film was translated and narrated by M Media. Nyonya Xian, apakah kau merasa lebih baik sekarang? Nona Su, kau telah menyelamatkanku sekali lagi. Dasar tidak tahu diuntung, kau baru tahu cara kembali sekarang. Apakah kau sama sekali tidak memedulikan ibumu? Sadarkah kau jika kau terlambat sedikit saja, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkannya. ibu saya, dia, sudah baik-baik saja sekarang. Kondisinya sudah stabil untuk saat ini. Namun, jika kau terus bertindak begitu ceroboh, kau akan menyesalinya seumur hidup. Xiao Yui, ayo kita pergi. Tunggu. Ibu saya belum sepenuhnya pulih. Mau kemana kamu dengan bungkusan itu? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya padamu. Menyingkirlah. Sampai ibu saya benar-benar pulih. Kamu tidak boleh meninggalkan tempat ini. Sukian.
Apakah korset ini milikmu? Itu bukan milikku, tapi itu milikmu. Kau sudah gila. Ayo pergi. Ibu. Ibu. Kau makhluk yang tidak tahu berterima kasih. Kau memiliki tanda kasih sayang dari Nona Su, namun kau menyembunyikannya dari ibumu. Katakan, kapan kau berniat untuk menikah? Ibu. Mengapa ayah menjodohkan saya dengan Sukian? Ayahmu dan Jenderal Su adalah saudara angkat. Apa salahnya pertunangan masa kecil? Hanya saja saat itu, Xuqian masih menjadi putri dari kediaman Zhou. Apa katamu? Sukian adalah putri dari kediaman Su. Jadi, dia nyonya Kasim Agung yang kabur dari pernikahan itu. Nona, kemana kita akan pergi? Keluar dari kota. Begitu kita keluar dari kota, aku tidak percaya. Orang sesat itu masih bisa menangkapku. Pergi. Kamu mau kemana? Xian Yan. Apa yang kau lakukan di sini? Kembalilah bersamaku. Xian Yan. Apa kau pikir dunia berputar di sekitarmu? Seluruh kota sedang dalam status darurat militer sekarang. Kalian berdua menyelinap di jalanan seperti ini. Haruskah aku memanggil mereka kemari? Kau. Lihat, apa itu? Tuan Muda Shen. Tuan Muda Shen. Demi hubungan kita sebagai tetangga, mohon berbelas kasihlah, dan biarkan kami pergi. Jika kita tertunda lebih lama lagi, orang sesat agung itu akan menemukan kita. Penyimpang. Penyimpang hebat apa? Itu Kasim Agung. Sukian. Kamu sangat berani. Xian Yan, apa kau sakit? Aku bahkan tidak memarahimu. Sukian. Apakah kamu tidak sadar? Sayalah orang yang kamu panggil. Nona, bukankah Anda mengatakan kondisi jantung Nyonya Shen memerlukan penggunaan obat Anda dalam jangka panjang agar bisa sembuh? Apakah itu sebabnya Tuan Muda Shen? The film Diamlah. was translated and narrated by M. Media. Kau baru saja berkata. Apa dirimu itu? Ibu saya hanya mau meminum obatnya. Jika dia tahu identitas asli saya takut dia tidak akan membiarkannya mengobati ibu saya lagi. Sayalah orang yang kamu panggil. Teman. Kasim Agung. Selama kamu bisa menyembuhkan ibu saya menjamin keselamatanmu. Teman. Dia sangat mengerikan, dan dia membunuh seluruh keluarganya karena keinginan sesaat. Orang seperti itu punya teman. Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Kamu bebas untuk terus berlari. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu, Tuan Muda Shen? Karena kau begitu baik. Tolong antarkan kami kembali. Lepaskan. Bagaimana bisa ada wanita yang tidak tahu malu sepertimu? Kembali saja sendiri. Apa? Apakah kamu butuh saya untuk mengantarmu? Pergi. Nona, para petugas di jalan benar-benar telah menghilang. Nona, apa ini? Aku selalu merasa ada orang licik yang mencoba mencelakaiku. Malam ini, aku akan tidur sambil memegangnya. Kau telah menyebabkan bencana besar, dan kau masih bisa tidur. Cari gara-gara saja. Siapa kalian? Jangan sentuh nonaku. Kau hanyalah seorang wanita penggoda. Tidak heran kepala keluarga mengusirmu dari keluarga Su. Tangkap dia. Apa katamu? Lepaskan nonaku. Xiao Yui, Bawa dia pergi. lepaskan aku. Lepaskan nona mudaku. Xiao Yui, Bawa dia pergi untukku. Ikutlah dengan kami. lepaskan aku. Nona, kalian tidak boleh membawa nonaku.
Tuan Muda Shen. Nonaku dibawa oleh orang-orang dari kediaman Zhou. Saya memohon demi Nyonya Shen. Tolong selamatkan nonaku. Tuanku, silakan berikan perintah Anda. Pergilah ke kediaman Su. Selamatkan Nyonya dari Kasim Agung. Ya, Kediaman Su. Menculikku lagi. Tidak bisakah kau sedikit lebih kreatif? diam. Tahukah kau, gara-gara kau kabur dari pernikahan, seluruh kediaman Sukite hampir musnah. Apa hubungannya denganku? Takut akan pembalasan mereka. Seharusnya kau menikahkan Su Yao menggantikanku. Su Qian, kamu sudah diambang kematian dan masih saja bermulut tajam. Kamu akan segera tahu apa itu penderitaan. Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja kami menebus dosamu kepada Kasim Agung. Penjaga. Dasar bajingan. Apakah kau masih manusia? Sampai hati menggunakan hal-hal seperti itu untuk menghukum pengantin yang kabur sepertimu. Tanpa cara-cara seperti itu, bagaimana kami bisa meredakan kemurkaan Kasim Agung? Kurung dia. Tidak. Aku tahu aku salah. Mohon lepaskan aku. Aku sendiri akan minta maaf pada Kasim Agung. Saya curiga, kamu hanya menggunakan ini sebagai alasan untuk melarikan diri. Lepaskan aku. Lepaskan aku. So Yao, Kasim Agung sebenarnya pria yang luar biasa. Aku melarikan diri dari pernikahan, khusus untuk meninggalkannya untukmu. Kau tidak akan menyesal menikah dengannya. Cukup dengan keributanmu. Su Qian, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pada saat ini ada orang yang akan mempercayai kebohonganmu? Wanita yang hanya tahu berbohong. Sungguh sangat memalukan. Penjaga. Tenggelamkan dia. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Biar kulihat siapa yang berani. Sudah berakhir. Orang sesat agung itu telah tiba. Hari ketika aku melarikan diri dari pernikahan, aku melemparkan bubuk tidur tepat ke wajahnya. Dia pasti tidak akan pernah membiarkanku pergi. Tuanku, inilah wanita celaka yang melarikan diri dari pernikahan. Saya sudah menangkapnya untuk Anda, Tuanku. Mohon Tuanku, redakan amarah Anda. Ayah, Kasim Agung pasti masih membara dengan amarah. Dia pasti ingin melihat bagaimana kediaman Su menangani ini. Ayah tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Benar. Yao sungguh cerdik. Tuanku, kita akan menghukumnya dengan setimpal sekarang. Pengawal, turunkan dia. Apakah kalian semua sudah membuat cukup masalah? Tuanku, apa maksud Anda dengan ini? Tidak menghormati nyonya dari Kasim Agung. Berarti tidak menghormati Kasim Agung sendiri. Kediaman Su, apakah kalian menyadari kejahatan kalian? Apel. Tuanku, semua yang kami lakukan adalah demi Kasim Agung. Lepaskan dia segera. Nyonya. Mohon. Bukankah itu tidak perlu? Menurutku tinggal di sini sudah cukup baik. Komandan, bagaimana orang-orang ini harus ditangani? Kurung mereka. Biarkan mereka merasakan apa yang mereka rencanakan untuk nyonya dari Kasim Agung. Su Qian, jangan terlalu sombong. Kau yang kabur dari pernikahan dan membuat Kasim Agung marah. Tunggu saja sampai kau dilemparkan ke dalam penjara untuk menerima hukuman terberat. Seolah aku butuh kau memberitahu. Urus saja urusanmu sendiri. Tidak, aku benar-benar tidak bisa duduk diam di sini menunggu kematian. Su Qian, tunggu saja pembalasanku. Berisik. Bangun, bergeraklah. Tolong tidak. Tuanku, mohon ampuni kami. Tuan, mohon ampun. Ampuni kami, Tuanku. Ampuni kami. Sekaranglah saatnya. Berhenti. Tuanku, orangnya telah tiba.
Hanya bercanda. Tuan-tuan, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Apa yang harus saya lakukan? Di kehidupan saya yang sebelumnya, semua video bela diri yang saya tonton, bagaimana mereka mengajari saya untuk menangani ini. Tuanku, orangnya telah tiba. Bawa dia masuk. Ya, Saya akan melawanmu. Xinyan. Mengapa kamu yang ada di sini? Kurasa aku benar-benar harus mengurungmu. Supaya kamu akhirnya bisa diam. Saya hanya berpikir, Tandu, siapa ini sebenarnya? Tapi Xinyan, mengapa kamu berada di dalam Tandu Kasim Agung? Mungkinkah bahwa kamu telah membohongi saya selama ini? Kamu sebenarnya adalah Kasim Agung, bukan? Dia mengetahuinya. Hanya bercanda. Xinyan, kamu sudah cukup berhasil. Bisa begitu dekat dengan Kasim Agung. Sepertinya saya meremehkanmu sebelumnya. Dibandingkan denganmu, Nyonya dari Kasim Agung, saya rasa saya masih sedikit kurang. Itu semua dipaksakan kepada saya oleh kediaman Su. Bagaimana mungkin saya setuju untuk menikahi orang mesum itu? Xinyan, kamu menyelamatkan nyawa saya. Bagaimana saya harus membalas budi? angkat tandunya. Apakah kamu The film was berencana menawarkan translated dirimu and kepada saya? narrated by Tuan M. Muda Shen. Media. Kita ini bertetangga. Ini bukan lelucon yang bisa dibuat sembarangan. Apa itu? Mau busuk apa itu? Ini adalah dupa peleleh tulang. Tutup hidung dan mulutmu dengan cepat. Siapa kalian? Ini adalah Tandu Kasim Agung. Kasim Agung. Dialah orang yang memang ingin kami bunuh. Bunuh. Kamu salah orang. Dia bukan orang mesum itu. Tartegon. Saya minta maaf. Masih sempat bermesraan. Akan kuhabisi kau. Xinyan, apakah kamu manusia? Kamu benar-benar menggunakan saya sebagai tameng manusia. Kamu terkena anak panah. Sialan, ini adalah racun burung nazar darah biru. Sekali terkena racun ini, jantung akan hancur dalam waktu setengah jam, dan kematian akan menyusul. Dulu, kedua jenderal tua Shen dan Su tewas karena racun ini. Bahkan tabib kekaisaran pun tidak berdaya. Apa yang harus kita lakukan, Nora Su? Bawa dia ke tempat saya. Racun ini, saya bisa menyembuhkannya. Nona, bagaimana keadaan Tuan Muda Shen? Keadaannya tidak terlihat baik. Rebuslah air lagi. Kita mungkin akan segera membutuhkannya. Racunnya telah menyerang meridian jantungnya, menyebabkan detak jantungnya menurun drastis. Saya harus melakukan pernapasan buatan terlebih dahulu. Xinyan, kamu terkena panah demi saya. Saya membalas budi. Saya harus mencari cara untuk mengeluarkan racunnya. Apa ini? The film Ini was adalah- translated and narrated by M. Media. Bagaimana kantong bawangian saya bisa terjatuh dari pakaiannya? Mungkinkah? Apakah kau melupakan perintah Komandan Lei? Dalam keadaan apapun,
Kau tidak boleh mengganggu orang di dalam. Xinyan, mengapa kamu yang ada di sini? Mungkinkah bahwa dia adalah Kasim Agung? Air panas sudah siap. Saya hanya perlu menunggu dia bangun dan bertanya langsung padanya. Nona, apa yang sedang Anda lakukan? Rakun di tubuhnya terlalu dalam. Saya membantunya mendorong rakun itu keluar. Kemarilah dan bantu. Li Jun. Li Jun. Berhenti memanggil. Dia ada di sebelah sedang menjaga ibumu. Kecuali kamu ingin ibumu tahu. Apa yang terjadi tadi malam? Tidak. Kamu tidak boleh membiarkan ibu saya tahu. Maka tutup mulutmu. Sukian. Apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan? Lepaskan saya segera. Kamu terkena panah beracun tadi malam. Saya jelas mencoba membantumu mengeluarkan racun itu. Bersabarlah. Jangan biarkan Nyonya Shen mendengar kita di sebelah. Sukian. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Bicara. Mengapa kantong wewangian saya ada padamu? Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lepaskan saya segera. Jika tidak, Saya beri kamu satu kesempatan terakhir. kamu. Kantong kecil ini adalah hadiah dari Kasim Agung. Saya tidak tahu ini milikmu. Pembohong. Mengapa dia memberikan kantong wewangian saya kepadamu? Bagaimana saya bisa tahu? Mungkin dia memang tip orang yang memberikan barang milik istrinya sendiri kepada orang lain. Itu terdengar seperti sesuatu yang akan dilakukan orang mesum itu. The film was Lepaskan saya translated segera, and atau narrated by M. Saya Media. akan membuatmu. Sukian. Apa yang kamu lakukan pada saya? Saya menggunakan jarum perak untuk mengeluarkan racun dari tubuhmu. Orang tidak tahu terima kasih. Apa katamu? Kembali ke sini. Tuanku, mungkinkah Anda dan Nyonya telah melakukan perbuatan itu? Diam. Dia masih belum tahu identitas asli saya. Lepaskan saya segera. Ya, Apa yang terjadi semalam? tuanku, saya tidak kompeten. Saya belum berhasil mengungkap asal-usul para pembunuh yang menyerang Anda tadi malam. Kaisar bermaksud menunjuk putra mahkota sebagai penerusnya. Badut-badut ini. Semuanya mulai kehilangan kesabaran. Lanjutkan penyelidikan. Bawahan Anda patut. Ada satu hal lagi. Ketika para pembunuh menyerang tadi malam, mereka juga menyelamatkan orang-orang dari kediaman Su. Kediaman Su. Setelah mendiang Jenderal Su wafat, mereka pindah ke kediaman Su dalam waktu 1 hari. Mungkin masalah ini benar-benar ada hubungannya dengan mereka. Kirim orang untuk mengawasi mereka dengan ketat. Ya, tuanku. Istana Kekaisaran. Nyonya Manajer. Kami telah berlutut sepanjang malam. Apakah Putri Konsort belum memberikan perintah? Jika bukan karena putri konsort,
Kau tidak akan pernah menempati kediaman So. Kau bahkan tidak bisa menangani tugas kecil itu. Putri konsort memerintahkanmu untuk berlutut, jadi kau akan tetap berlutut. Putri konsort tiba. Putri konsort, kami benar-benar tidak tahu. Kasim Agung. Mengapa dia membantu makhluk hina ini? Mohon Putri konsort, mengampuni kami. Kasim Agung itu orang yang pelin-pelan dan kejam. Masalah ini tidak bisa disalahkan padamu. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda, Putri konsort. Saat kau kembali dengan kedok kunjungan keluarga, undanglah Kasim Agung dan istrinya kembali ke kediaman. Pada saat itu, masukkan ini ke dalam teh mereka. Buat mereka meminumnya. Putri konsort. Apa maksud dari semua ini? Selama pangeran pertama mendapat dukungan dari Kasim Agung, aku tidak akan pernah bisa menjadi permaisuri. Apakah kau mengerti? Dimengerti. Keluarga Su bersedia menempuh bahaya apapun demi Anda, Putri konsort. Penyakitmu, gunakan resep ini, dan kamu akan sembuh dalam 3 hari. Terima kasih, tabib ilahi. Periksa itu untuk saya. Saya dulu, saya dulu, saya dulu. Baiklah. Kasim Agung datang. Tuanku, Mengapa kau berhenti berlari? Saya dengar, kau punya banyak pendapat tentang saya. bagaimana mungkin? Saya terhadap Kasim Agung. Bagaimana mungkin saya berani memiliki pendapat? Benar-benar orang kabul. Xin Yan, kamu benar-benar berani mengkhianati saya. Kamu akan menemui akhir yang menyedihkan. Tuanku, Anda jangan sampai mempercayai kata-kata si durhaka itu. Kesetiaan saya kepada Anda, langit dan bumi bisa menjadi saksinya. Benarkah begitu? Xin Yan, kau tunggu saja. Kalau begitu, saat kau pergi ke kediaman Su nanti, kau bisa perlahan membuktikan kesetiaanmu. Pergi ke kediaman Su. Tuan, mengapa kita pergi ke kediaman Su? Bisakah kita tidak pergi? Tidak. Dia takut. Orang-orang yang terakhir kali itu dilemparkan ke sungai di dalam kandang babi. Jika mereka melihat saya, bukankah mereka akan mencabik-cabik saya? Jika orang-orang di kediaman Su menyulitkanmu, jangan lupakan statusmu. Apa maksudnya dengan itu? Apakah dia akan mendukung saya? Itu tidak sesuai dengan karakternya, bukan? Apa kau tidak menginginkan matamu lagi? Kalimat ini. Apakah pernah saya dengar sebelumnya? Hentikan Tandu. Tuan, Kaisar memanggilmu ke istana untuk membahas urusan negara. Karena itu masalahnya. Maka kirim istri saya ke sana terlebih dahulu. Tuan, apakah Anda akan membiarkan saya pergi ke kediaman Su sendirian? Tidak, saya The salah. film was Saya tidak akan melarikan translated diri and lagi. narrated by M Media. Nyonya dari Kasim Agung telah tiba. Sukian, mengapa kau sendirian? Di mana Kasim Agung? Tuan dipanggil oleh Kaisar, jadi dia tidak bisa datang untuk saat ini. Tidak bisa datang. Kupikir dia memang tidak mau datang. Su Qian, kau baru menikah beberapa hari, dan kau sudah begitu tidak diharapkan. Benar juga. Melayani seorang Kasim. Pasti kehidupan yang menyedihkan, bukan? Su Yao, kau sungguh nekat, berani menghina Nyonya Kasim Agung. Su Qian, kau benar-benar berani memukulku. Saya memukulmu karena kau memang pantas mendapatkannya. Apa kau pikir saya tidak bisa mencari orang untuk mematahkan lehermu? Saat kau berada di dunia luar, kau menentukan statusmu sendiri. Sukian, beraninya kau. Justru kau yang berani. Kau. Nenek tua, kepada siapa kau pikir kau berbicara? Dasar kurang ajar. Biar ku beritahu, saya adalah Nyonya Kasim Agung. Menyinggung saya berarti menyinggung Kasim Agung sendiri. Sebaiknya kau pikirkan konsekuensinya. Su Qian, kami adalah tetuamu. Mengabaikan kewajiban dan kabur dari pernikahanmu adalah satu hal. Namun apakah kau benar-benar
telah membuang seluruh bakti seorang anak. Tetua, saat kalian merebut kediaman Su dan mengusir saya serta Xiao Yui ke daerah kumuh, mengapa kalian tidak menyebut diri sebagai tetua saya saat itu? Atas nama Nyonya Kasim Agung, saya perintahkan kalian untuk keluar dari kediaman Su dalam waktu 3 hari. Jika tidak, jangan salahkan saya jika suami saya yang menangani kalian. Sukian, apakah kau sudah membuat keributan yang cukup? Apa kau benar-benar berpikir kami tidak tahu bahwa Kasim Agung hanya menikahimu untuk sekadar pertunjukan di depan kaisar? Berhentilah mencoba meminjam kekuatannya untuk mengintimidasi kami. Apakah kau berani mengatakan itu di depan Kasim Agung? Akan kukatakan hal itu 10 kali lagi. Kau benar-benar berpikir Kasim Agung akan memutuskan hubungan dengan keluarga Sukita demi seorang wanita tercela yang kabur dari pernikahanmu sendiri? Tepat sekali, kau hanyalah bidak tidak berarti di tangannya. Berhentilah bersikap sombong di depan kami. Lalu bagaimana jika saya berani? Meskipun begitu, saya tetaplah Nyonya Kasim Agung. Apa kau berani menyentuh saya? Jika Kasim Agung benar-benar menganggapmu sebagai istrinya, dia pasti sudah mengirimkan mas kawin. Saat kalian menikah, dia jelas tidak peduli padamu sama sekali. Mas kawin dari Kasim Agung telah tiba. Komandan, ini, apa maksud dari semua ini? Kasim Agung adalah pria yang sibuk, karena tidak ada mas kawin yang disiapkan untuk pernikahan Nyonya. Dia telah memerintahkan kami untuk menyerahkan 10.000 keping emas, 10.000 gulung sutra tenun emas, serta mutiara dan harta karun laut selatan yang tak terhitung. Semua ini untuk menunjukkan ketulusan Kasim Agung. Suami, bukankah kau bilang Kasim Agung sama sekali tidak peduli pada Sucien? Mengapa dia mengirimkan mas kawin yang begitu melimpah? Mungkinkah Kasim Agung merasa hubungan dengan keluarga Sukita terlalu tegang waktu itu? Dan ini adalah caranya untuk memberi kompensasi kepada kita. Bukankah itu berarti semua ini untuk kita? Komandan, tolong perintahkan anak buahmu membawa hadiah-hadiah ini ke gudang untukku. Dengan begitu banyak barang bagus, aku khawatir seseorang mungkin mencoba mencurinya. Nenek sihir, siapa yang kau panggil dengan sebutan itu? Hadiah-hadiah ini harus diserahkan kepada kepala kediaman Su. Apakah kalian adalah kepala kediaman? Komandan, tentu saja itu kami. Siapa lagi kalau bukan kami? Namun komandan ini ingat bahwa kepala kediaman Su yang sebenarnya adalah Jenderal Su. Komandan, kau pasti bercanda. Jenderal Su sudah lama tiada. Dan kediaman ini berada di bawah pengawasan kami selama ini. Jenderal mungkin telah tiada, tetapi putrinya masih hidup. Kasim Agung memberikan instruksi yang jelas. Hadiah-hadiah ini harus dikelola sepenuhnya oleh Nyonya dari Kasim The film Agung. was translated Siapapun yang berani and ikut campur narrated by M Media. akan ditangani tanpa ampun. Nyonya Kasim Agung, silakan berikan perintah Anda. Maksudmu? Ini semua untuk saya. Ya, Kalau begitu saya akan merepotkan kalian semua. Jangan ada yang tertinggal. Pindahkan semuanya ke kediaman saya. Saya akan memimpin jalan. Nyonya, mengapa terburu-buru untuk pergi? Siapa Anda? saya memberikan hormat kepada putri konsort. Bolehkah saya bertanya apa yang membawa Anda ke sini, putri konsort? Putri konsort sedang merasa kurang sehat. Jadi beliau mengutusku untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Kasim Agung dan istrinya. Orang ini, dia memiliki wajah penjahat. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Nyonya Kasim Agung, meski tindakan Su Shishan di masa lalu mungkin tidak pantas, kau sekarang adalah anggota keluarga bangsawan. Tingkah lakumu seharusnya lebih bermartabat. Apa maksud Anda dengan itu? Lagi pula putri konsort tidak bisa mentoleransi mereka yang tidak berbakti atau tidak setia. Jika masalah tertentu sampai ke telinga istana, aku khawatir itu akan sangat tidak menguntungkan bagimu dan bagi Kasim Agung. Putri konsort telah memerintahkanku untuk menyuguhkan secangkir teh kepada Kasim Agung dan istrinya atas nama beliau. Karena Kasim Agung tidak ada di sini, maka teh ini, mari kita bersulang untuk Nyonya terlebih dahulu. Saya tidak butuh teh. Sukian, di hadapan putri konsort, kau tidak boleh bersikap kurang ajar. Istri Kasim Agung, apakah kau berniat menentang niat baik putri konsort? Penjaga, sajikan teh untuk istri Kasim Agung. Teh ini beracun. Sukian, hentikan omong kosong ini segera. Bagaimana mungkin teh ini bisa diracun? Benar.
Kau jelas-jelas menentang putri konsort. The Ini film was adalah tindakan translated pengkhianatan. and Nyonya narrated Kasim by Agung, M. putri Media. konsort telah menganugerahkan teh ini kepadamu. Beraninya kau mengklaim teh ini beracun. Apakah kau ingin memicu pemberontakan? Wanita ini benar-benar berniat jahat. Sucien, saya sarankan kau meminum teh ini dengan patuh. Jika tidak, jika putri konsort merasa tersinggung, kau tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Sucien, apa kau sudah kehilangan akal? Siapapun yang ingin meminumnya silakan. Saya tidak akan ikut bermain. Apa yang sedang kau lakukan? Putri konsort telah menganugerahkan teh ini. Kau tidak dalam posisi untuk memilih-milih. Kau akan meminum teh ini hari ini suka atau tidak. Kepala pelayan wanita. Nyonya dari Kasim Agung pasti sedang merasa tidak sehat hari ini. Mungkin teh ini. Putri konsort hanya menganugerahkan secangkir teh kepadanya. Dan dia berani mengklaim itu beracun. Sungguh sombong. Akan jadi seperti apa dia di masa depan? Komandan, pastinya kau tidak ingin menentang putri konsort juga, bukan? Karena istri Kasim Agung tidak mau meminumnya sendiri, maka kau harus membantunya meminumnya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Sucien, begitu kau dan Kasim Agung meminum teh ini, aku akan menjadi orang yang paling berkuasa. Putri mahkota. Seorang pengantin baru, istri Kasim Agung. Berani menantang putri konsort kita. Dia tidak layak. Apakah saya layak? Kasim Agung. Kau sedang menjemput ajal. Kasim Agung, apa maksud dari semua ini? Mereka semua adalah pelayan pribadi putri konsort. Apa hubungannya dengan saya? Kasim Agung, putri konsort dengan baik hati menganugerahkan teh ini. Biarkan saja jika istrimu begitu tidak sopan. Tapi juga memfitnahnya sebagai beracun. Jika hal ini tersebar, bukan hanya reputasi putri konsort yang akan rusak, tetapi kau, tuanku, kemungkinan besar akan kesulitan menjawab di hadapan kaisar. Benarkah begitu? Benar, Tuan. Ini jelas. Sukian yang dimanja dan sombong. Bertindak sembrono di bawah perlindungan nama Anda. Tuan, Anda tidak boleh membiarkannya tidak dihukum. Saya tidak mengoceh sembarangan. Teh itu benar-benar beracun. Hadiah teh dari putri konsort adalah sebuah kehormatan bagi seorang rakyat. Teh ini tentu saja harus diminum. Namun, sebelum hadiah dari putri konsort dikonsumsi, sudah sepatutnya istri saya dan saya terlebih dahulu bersulang untuk putri konsort. Cangkir teh ini, saya minta kepala The pelayan film was wanita translated untuk meminumnya and atas nama putri narrated by konsort. M. Kasim Media. Agung, teh ini awalnya dianugerahkan oleh putri konsort kepadamu dan istrimu. Bagaimana bisa kau memintaku untuk meminumnya? Mungkinkah istri saya benar? Apakah kau benar-benar meracuni tehnya? Kasim Agung. Ini hanya secangkir teh. Mengapa begitu stres? Siapa yang memberimu izin untuk bicara? Saya akan memberimu waktu 3 detik. Jika kau tidak meminumnya, saya akan meminta seseorang membantumu. Kasim Agung, saya adalah pelayan putri konsort. Dengan melakukan ini, apakah kau tidak takut menyinggung putri konsort? 3, 2, Saya akan meminumnya. kurang ajar. Berani-beraninya meracuni istri saya. Seret dia pergi, lempar ke penjara bawah tanah. Anda tidak boleh menyentuh saya. Saya adalah pelayan di kediaman putri konsort. Bawa dia pergi. Kasim Agung. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak tahu apa-apa tentang ini. Kau tidak tahu apa-apa. Kasim Agung, ini pasti rencana yang disengaja oleh Su Chen untuk memfitnah kami dan kepala pelayan wanita. Kalian harus menyelidiki ini dengan saksama. Omong kosong. Cangkir teh itu jelas diberikan kepada saya oleh Anda. Saya yakin Andalah yang meracuninya. Su Chen, berhentilah mengoceh. Aku saudari sepupumu. Bagaimana mungkin aku mencelakaimu? Memang kian-kian. Kita adalah keluarga. Lelukan seperti itu tidak untuk diucapkan. Dalam 3 hari. Keluarlah dari kediaman Su. Jika tidak, saya akan membuat kediaman Sumu bermandikan darah. Ya. Ya, Tuan.
Mengapa adegan ini terasa begitu akrab bagi saya juga? Pergi. Suara dan perawakan orang ini. Mengapa dia begitu mirip dengan si durhaka itu? The film was translated and narrated by M Media. Kasim Agung, bolehkah saya bertanya sesuatu? Bicara. Apakah Anda memiliki bawahan bernama Shen Yan? Dia terlihat cukup layak. Tapi dia biasanya begitu kemayu. Mengapa kau bertanya? Dia telah mengambil cuti untuk mengunjungi keluarganya. Mengapa? Apakah kalian berdua saling mengenal? Kami tidak memilikinya. Saya hanya bertanya. Saya bahkan belum membereskan kios obat saya di pasar. Tuan, apakah kita benar-benar membiarkan Nona Su pergi begitu saja? Biarkan dia pergi. Kirim 2 orang untuk mengawasinya. Jangan sampai terjadi sesuatu padanya. Dimengerti. Namun Tuan, peristiwa hari ini sangat terkait dengan keluarga kekaisaran. Investigasi yang gegabah mungkin memancing kemarahan yang mulia. Saya telah menyembunyikan identitas saya sampai sekarang. Secara khusus untuk mengungkap kebenaran di balik pembunuhan ayah saya dan Jenderal Su. Paksa manajer itu mulai hari ini untuk memuntahkan semua yang dia tahu. Saya akan menanggung semua konsekuensinya. Sesuai perintah Anda. Mengapa Nona Su menuju ke arah sana? Pasar tidak berada di arah itu. Tidak, Ada apa, Tuan? dia tidak kembali untuk berkemas. Dia akan memeriksa apakah saya ada di rumah. Shen Yan, tunjukkan wajah aslimu sekarang. Shen Yan, kenapa kau ada di sini? Apakah saya perlu melaporkan keberadaan saya padamu? Bukan apa-apa. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Jika kau tidak mengetuk lain kali, kau bisa mengucapkan selamat tinggal pada tanganmu. Jika kau berbicara kepada Nona Su seperti itu lagi, lihat saja kalau tidak kuberi pelajaran kau. Nona Su, Anda di sini. Mengapa Anda dan Xiao Yu tidak datang untuk makan malam nanti? Tidak untuk malam ini, Nyonya Shen. Kami masih harus pergi ke gunung untuk mengumpulkan tanaman obat. Kami harus segera pergi. Sungguh nona muda yang baik hati. Dan tutur katanya sangat manis. Sayang sekali nasib baiknya terbuang sia-sia. Nona, apa yang terjadi? Jangan bicara. Mari kita kembali dulu. Saya rasa saya berhasil menipunya. Beruntung saya menunggang kuda hari ini. Tuan, manajer itu menolak untuk mengaku apapun. Dan dia telah diracuni oleh seseorang. Bahkan tabib kekaisaran pun. Ada apa? Tuanku, kau. Mengapa kau masih mengenakan sepatu BOTP Van itu? Cepat kemasi barang-barang kita. Jika dia mengetahui kebenarannya, semua akan terlambat. Nona, apa yang Anda katakan? Tidakkah kau perhatikan? Apa yang dipakai Shen yang di kakinya selama ini? Itu adalah sepatu bot kulit piton. Tepat sekali. Shen Yan adalah Kasim Agung. Berhenti menatap. Kemasi barang-barang kita sekarang. Tapi Nona, jika Tuan Muda Shen adalah Kasim Agung, bukankah itu hal yang baik? Bagus apa yang bagus dari itu? Pantas saja kantong wewangianku selalu ada padanya. Dia telah mempermainkanku selama ini. Kasim terkutuk itu, penyimpang hebat itu, berhenti menatap. Pergilah berkemas. Kita dalam masalah sekarang. Nona Su sangat tajam. Dia pasti sudah menyadarinya juga. Tuanku, perlukah saya pergi dan memperingatkan mereka? Jangan bertindak gegabah. Tidak perlu. Itu hanya akan menjadi bumerang. Saya tahu cara membuatnya bersikap. Wanita ini takut mati.
Kemana kau akan pergi? Kami sudah lelah tinggal di rumah. Dan ingin pergi bersenang-senang. Begitukah? Kalau begitu, biar saya rekomendasikan sebuah tempat. Itu tidak perlu. Tuan Muda Shen. Nona. Jangan khawatir. Tuan hanya mencoba menakuti Nona Su. Semuanya akan baik-baik saja. Mereka bahkan bersedia pergi keluar bersama. Sungguh luar biasa. Bajingan tidak tahu diri The ini. film was Mengapa dia begitu translated kasar and kepada Nona muda? narrated by M. Saya Media. harus berbicara dengannya nanti. Tuan, di mana ini? Penjara bawah tanah. Saya orang yang mudah takut. Bisakah Anda berhenti menakut-nakuti saya? Tolong selamatkan saya. Mereka bukan manusia. Mereka sama sekali bukan manusia. Apapun yang telah kau dengar. Tutup mulutmu rapat-rapat. Tetaplah di ibu kota dan jaga perilakumu. Jika tidak, itu akan menjadi nasibmu. Tuan Ke, ini kabar buruk. Seseorang memanfaatkan kelengahan para penjaga untuk meracuni manajer itu. Apa? Kami hanya berhasil membuatnya memuntahkan sebagian besar racunnya. Tabib mengatakan, dia hanya punya waktu selama sebatang dupa terbakar sebelum dia meninggal. Kau akan bicara atau tidak? Kau akan bicara atau tidak? Tuanku, Saya sudah mengatakannya. Anda tidak akan mendapatkan apapun dari saya. Bukankah kau ahli di dalam pengobatan? Sembuhkan dia. Apa kau sudah gila? Mengapa saya harus menyelamatkannya? Seseorang yang ingin mencelakai saya. Selama kau bisa menyelamatkannya, semua yang terjadi sebelumnya akan dihapuskan. Sepakat. Racun ini bahkan tidak bisa diatasi oleh tabib kekaisaran. Berhentilah mempermalukan diri sendiri. Kembalilah menjadi istri pajangan. Kau sedang berhadapan dengan maut, namun kau masih memiliki nyali sebesar itu. Jika saya tidak bisa membuatmu berjalan keluar dari sini dalam keadaan sehat hari ini, maka nama saya bukan Su. Berhentilah bersandiwara. Apa yang sedang Anda lakukan? Biar saya beritahu. Anda hanya membuang-buang waktu. Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Apakah kau bicara atau tidak, itu urusanmu. Saya hanya bertanggung jawab untuk menyembuhkanmu. Apakah Anda pikir itu akan berhasil? Jangan tidak sabar. Ini baru permulaan. Teknik medis macam apa ini? Bahkan tabib kekaisaran di istana belum pernah melihatnya. Saya sudah menggunakan jarum perak untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Namun organ dalamnya rusak parah. Saya The film khawatir was dia tidak akan hidup lebih lama translated lagi. and narrated by M. Sudah saya Media. katakan. Anda membuang-buang waktu. Berapa lama lagi dia bisa bertahan hidup? Perkiraan konservatif. 3 bulan. Cukup. Sucien, kau bukan manusia. Kau akan menerima pembalasanmu. diam. Apa kau puas sekarang? Apa pendapatmu? Nona Su. Saya akan meminta seseorang untuk mengantarmu kembali. Kali ini. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Nona, apakah Kasim Agung menyulitkan Anda? Tidak. Itu akan terasa aneh. Pria itu selalu bersembunyi di balik identitas palsu. Pasti ada alasan lain. Saya harus mencari tahu. Dan menyingkirkan Kasim Agung ini untuk selamanya. Saya lupa mengangkat cucian saya. Menjadi tua membuat orang pelupa. Kasim terkutuk itu benar-benar tahu cara hidup mewah. Biar kulihat pengaruh apa yang kau sembunyikan. Di mana dia? Tadi ada di sini. Apakah kau sudah puas melihatnya?
Xian Yan. Kau sebenarnya tidak dikebiri. Xian Yan. Bukankah kau seorang Kasim? Bagaimana mungkin? Siapa bilang seorang Kasim harus dikebiri? Bukankah kau selalu ingin tahu kartu apa yang selama ini kusimpan? Apakah kau melihatnya dengan jelas? Jika saya katakan, saya tidak melihat dengan jelas. Bisakah kau berpura-pura, saya tidak pernah di sini? Tidak. Saya hanya membiarkanmu pergi. Dan kau berjalan langsung kembali ke dalam jebakan. Kapan kau akan belajar untuk patuh? The film was translated. Saya and janji tidak akan narrated mengatakan by sepatah Media. kata pun. Saya sangat penurut. Dia tidak akan mencoba melakukan itu pada saya, bukan? Haruskah saya tunduk atau melawan? Jika saya melawan, saya akan dibunuh, bukan? Tuanku, saya membawa laporan mendesak. Penyelamat. Tuan Muda Shen, jika Anda memiliki urusan lain, kita bisa bicara lain hari. Baiklah. Masuklah. Tuanku, manajer di dalam penjara bawah tanah dan mengakhiri hidupnya sendiri. Apa? Siapa di sana? Penyusup macam apa ini? Menerobos masuk ke kamar tuanku adalah pelanggaran berat. Cukup. Tidak ada orang lain di sini. Kau boleh pergi. Tapi, sesuai perintah Anda. Berhenti bersikap seolah kau korban. Ingat, jika kau membocorkan sepatah kata pun tentang ini, Semoga saya disambar petir. Tidak ada air panas untuk mandi. Bolehkah saya pergi sekarang? pergilah. Sesuai perintah Anda. Mengapa pintu ini tidak mau terbuka? Menghilanglah sekarang. Siapa yang mengunci semua pintu dan jendela? Kau datang ke sini dan ingin pergi. Saya masih menunggu cucu. Sukian. Apa yang sedang kau coba lakukan? Bukan saya. Saya tidak tahu siapa yang mengunci pintu dan jendela. Saya tidak bisa keluar. Siapa yang begitu jahat melakukan ini di tengah malam? Ibu saya. Nyonya Xian benar-benar memiliki semangat yang jenaka. Nyonya Xian pasti punya alasan melakukan ini. Jika saya membiarkannya pergi begitu saja, ibu kemungkinan akan marah lagi. Jika itu memicu sakit jantungnya. Jangan pergi malam ini. Tetaplah di sini. Apa katamu? Xian Yan, jangan berpikir bahwa hanya karena kau adalah Kasim Agung, aku akan takut padamu. Dengar ya, aku sudah belajar bela diri. Mundur. Pria ini, apa dia pikir aku akan menyerahkan diri padanya? Tidak, aku tidak akan pernah tunduk pada pria mesum yang mempermainkan wanita. Tapi, bagaimana jika dia melemparku ke penjara bawah tanah? Hidupku belum cukup panjang. Sudahlah, demi bertahan hidup, tidak ada yang perlu dipermalukan.
The film was translated and Aku narrated akan by melakukannya. M-Media. Kegilaan apa lagi yang sedang kau rencanakan? Bukankah ini yang kau inginkan? Saya menyuruhmu tetap di sini. Saya tidak menyuruhmu naik ke tempat tidur saya. Jadi maksudmu? Kau sama sekali tidak punya niat seperti itu. Saya membiarkanmu tinggal di sini. Hanya untuk membuat ibu tenang. Bagaimana mungkin? Otak seperti milikmu bisa menguasai ilmu pengobatan. Kalau kau tidak menjelaskannya dengan jelas, bagaimana aku bisa tahu apa yang kau pikirkan? Ada alas tidur di lemari itu. Ambil sendiri. Jika kau mengganggu saya lagi, saya akan membuatmu dilempar langsung ke penjara bawah tanah. Siapa juga yang menginginkanmu? Dasar pria mesum. Dingin. Dingin sekali. Ayah, ibu. Tidak. Jangan tinggalkan aku. Kau bahkan tidak tahu harus berganti pakaian saat bajumu basah. Jangan lepas pakaianku. Kasur ini terlalu empuk. Punggungku sakit karena tidur di sini. Nyonya Shen. Nona Su. Anda pasti kelelahan sejak semalam. Nyonya Shen. Apa yang Nyonya katakan? Kami tidak melakukan apapun tadi malam. Jangan khawatir. Saya sudah pernah melalui semuanya. Saya mengerti. Anda... Saya tidak bisa menjelaskan ini pada Anda. Saya sudah meminta Shou Yue mengambil kembali pakaian Anda. Gadis yang manis sekali. Saya semakin menyukainya setiap kali melihatnya. Nona. Nona. Mengapa Anda berada di luar sepanjang malam? Tuan Muda Shen tidak melakukan apa-apa pada Anda, bukan? Dia. Tidak menggangguku. Tapi hanya surga yang tahu rencana apa yang disembunyikannya. Syukurlah. Nona, saya punya kabar baik. Klinik kita akhirnya siap. Benarkah? Ayo, mari kita lihat. Baik, Kaisar, orang-orang celaka di kediaman Song dan Kasim Agung pasti sedang menyelidiki saya sekarang. Putri Konsort. Jika kebenaran sampai ke telinga Kaisar, sepertinya saya tidak punya pilihan selain menggunakan langkah itu. Pergi. Bawakan kotak harta saya. Tuanku, Sushi Xia dan yang lainnya, semuanya telah mengaku. Ini adalah kesaksian yang telah dicatat. Kalau begitu, di persidangan istana pagi ini, mari kita bersihkan nama baik kedua jenderal tua itu. Ya, Kasim Agung, apa yang ingin Anda laporkan? Istana Kekaisaran. Kaisar. Yang mulia, saya telah menyelidiki
Kematian kedua jenderal tua, Shen dan Su. Baru-baru ini, saya menemukan bahwa keluarga Su Shisan dari kediaman Su bersekongkol dengan para ahli gul dari perbatasan selatan. Orang yang menghasut mereka tidak lain adalah putri konsort. Kasim Agung, masalah keluarga Su. Bukankah sudah Anda ceritakan kepada saya semalam? Mengapa putri konsort terlibat lagi? Tadi malam, Su Shishan merebut harta kediaman Su dan meracuni kedua jenderal, Shen dan Su. Bukankah ini yang kau katakan sendiri padaku? Yang mulia, saya tahu mengapa. Kasim Agung tiba-tiba menyerang saya. Keluarlah. Bagaimana? Bagaimana bisa ada dua Kasim Agung? Putri konsort, apa maksud dari semua ini? Mengapa Kasim Agung mengatakan Anda menghasut pembunuhan dua jenderal itu? Yang mulia, Kasim Agung ini, dia adalah seorang penipu. Karena saya tidak sengaja menemukan identitas aslinya. Dia telah menjebak saya. Yang mulia, The film was Orang di translated samping saya and ini narrated by M. adalah Kasim Agung yang asli. Lancang sekali. Berani-beraninya kau menyamar menjadi diriku. Yang mulia, saya mohon Anda mengeluarkan perintah. Saya akan segera mengirim orang untuk menangkap penipu ini. Keduanya, suara mereka identik? Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Kasim Agung selalu mengenakan topeng. Siapa yang bisa membedakan yang asli dari yang palsu? Putri konsort, rencanamu untuk menjatuhkanku memang cerdik. Namun, apakah kau sudah lupa? Yang mulia, telah melihat wajah asliku. Maman, saya telah melihat wajah Kasim Agung. Kalian berdua, lepas topeng kalian. Saya kemudian akan bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Putri konsort, saya akan memberimu satu kesempatan. Berlututlah di depan kedua jenderal ini, dan bersujudlah 3 kali. Mungkin saya akan memberimu kematian yang cepat. Kau penipu. Kau sudah berada di ambang kematian, dan masih saja mengoceh. Entah benar atau salah, melepas topeng itu akan mengungkapkan kebenarannya. Wajah ini, saya tidak akan salah ingat. Yang ini asli. Yang mulia, tunggu. Dia belum melepas topengnya. Putri konsort, Kasim Agung telah menunjukkan jati dirinya. Apakah perlu melakukan ini? Tentu saja ada. Karena Kasim Agung ini juga asli. Ini, bagaimana mereka bisa terlihat persis sama? Apa yang harus dilakukan? Kasim Agung mengendalikan Depot Timur dan Depot Barat. Jika dia ditiru oleh seorang pengkhianat, negara akan dalam kekacauan. Keduanya terdengar sangat mirip. Dan penampilan mereka identik. Bagaimana cara membedakan mereka? Yang mulia, Anda pernah menganugerahkan kepada Kasim Agung token Kasim Agung yang digunakan untuk memimpin pasukan Depot Timur dan Depot Barat. Saya percaya, hanya Kasim Agung yang asli yang dapat menunjukkan token ini. Benar, kalian berdua tunjukkan token Kasim Agung sekarang juga. Jika tidak bisa, maka kalian adalah penipu yang menyamar sebagai Kasim Agung. Yang mulia, token Kasim Agung ada di sini. Kurang ajar. Apa yang sedang kau lakukan? Token Kasim Agung yang dianugerahkan oleh Yang Mulia dibuat dari kayu merah berusia 1000 tahun. Meskipun milikmu memang kayu merah, usianya masih jauh dari cukup. Jadi begitu rupanya, Kasim Agung. Tunjukkan token Kasim Agung yang asli untuk membuktikan identitasmu. Kau bahkan tidak bisa menunjukkan tokennya. Sepertinya kau yang palsu. Pengawal, tahan bajingan ini. Seret orang yang menyamar sebagai Kasim Agung ini keluar dan pukul dia sampai mati dengan tongkat. Saudara Li, Nona Su, ini gawat. The Sesuatu film telah was menimpa Tuan. translated Komandan and Li, narrated ini by adalah M. klinik Media. medis. Mohon jangan berisik yang mengganggu pasien saya. Nona Su, putri konsort telah menemukan pemeran pengganti. Entah dari mana, suara dan penampilannya persis seperti Tuan. Token Kasim Agung milik Tuan sekarang hilang. Anda adalah nyonya di kediaman ini. Mungkin Anda satu-satunya yang bisa membuktikan identitas Tuan. Nona, mari kita pergi membantu Tuan Muda Shen. Saya menolak. Mengapa demikian? Seorang pria yang dingin dan tak berperasaan seperti dia. Mengapa saya harus membantunya? Nona Su, Tuan tidak sengaja berdiam diri kemarin. Melainkan, Saya tahu. Namun demi mengungkap kebenaran, bisakah dia mengabaikan begitu banyak nyawa? Nona,
Komandan Lee. Masih ada pasien di sini yang membutuhkan perawatan. Jika tidak ada hal lain, silakan pergi. Nona Su, tahukah Anda mengapa Anda dan Tuan memiliki surat perjanjian nikah? Karena Anda adalah putri Jenderal Su, dan Tuan adalah putra kandung Jenderal Shen Tingling. Apa katamu? Tuan telah menunggu waktu yang tepat, bahkan menerima gelar Kasim, hanya untuk menyelidiki kebenaran di balik kematian ayah Anda dan ayahnya sendiri. Tindakan Tuan ini juga merupakan pilihan terakhir. Nona Su, Anda satu-satunya yang bisa menyelamatkan Tuan. Nona, jika sesuatu terjadi pada Tuan Muda Shen, Saudara Li juga tidak akan bisa lolos dari konsekuensinya. Xiao Yue memohon padamu, tolong selamatkan Tuan Muda Shen. Sejak kapan kalian berdua? Nona Su, saya mohon pada Anda. Cukup. Saya tahu di mana tokennya. Xiao Yue, kau tetaplah di sini dan jaga klinik. Baik, Nona. Tunggu. Mundurlah. Yang mulia, tokennya palsu. Milik sayalah yang asli. Yang mulia, orang ini adalah istri dari Kasim Agung. Dia bisa membedakan siapa Kasim Agung yang asli. Istri Kasim Agung. Lihatlah. Yang mana Kasim Agung yang asli? Keduanya identik. Bagaimana aku bisa membedakan mereka? Saya mendengar bahwa istri Kasim Agung melarikan diri dari pernikahannya tepat di malam dia menikah. Mungkinkah? Bahkan dia tidak bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Melihat ekspresi nyonya, saya khawatir masalah hari ini dalam bahaya. Istri Kasim Agung, kau harus melihat dengan teliti. Jangan sampai kau gagal mengenali suamimu sendiri. Urus saja urusanmu sendiri. Penipu ini jelas dipersiapkan dengan baik. Bahkan suara dan penampilannya benar-benar sama. Saya khawatir detail lainnya juga demikian. Tunggu. Yang mulia, saya tahu siapa Kasim Agung yang asli dan siapa yang palsu. Istri Kasim Agung, bicaralah dengan cepat. Jika ada yang berani menyamar sebagai Kasim Agung, saya akan membuatnya menyesal seumur hidup. Saya mohon agar Anda meminta semua orang memejamkan mata. Metode saya tidak pantas untuk disaksikan orang lain. Pejamkan mata kalian. Ya, itu termasuk Anda, yang mulia. Istri Kasim Agung, kau bersikap terlalu konyol. Ini adalah istana kekaisaran. Beraninya kau bertindak begitu gegabah. Yang mulia, metode ini pasti akan membawa kebenaran terungkap. Keaslian Kasim Agung menyangkut nasib kekaisaran. Semuanya pejamkan mata kalian. Siapapun yang melanggar dekret ini akan dihukum mati. Istri Kasim Agung, beritahu saya setelah Anda selesai. Putri konsort tidak tahu bahwa Shen Tingling adalah Kasim palsu. Dia pasti akan menemukan yang asli. Dia bisa meniru wajah dan suara. Tetapi itu tidak bisa dia tiru. Sukian, apa sebenarnya yang sedang kau lakukan? Tentu saja saya membantu Anda memverifikasi identitas Anda. Pejamkan mata Anda. Berhati-hatilah atau Anda mungkin kehilangan kepala. Sukian, kau sudah bertindak terlalu jauh. Apakah kau pikir saya ingin menyelamatkanmu? Jika bukan, karena permohonan Xiao Yue, saya tidak akan memedulikan hidup atau matimu. Yang mulia, saya sudah tahu siapa Kasim Agung yang sebenarnya. Siapa itu? Kasim Agung yang sebenarnya adalah dia. Itu tidak mungkin. Nyonya, Anda pasti salah. Saya adalah suamimu. Mohon maaf. Kasim Agung yang sebenarnya tidak pernah memanggil saya nyonya. Yang mulia, selir Anda berpendapat metode verifikasi nona ini terlalu kekanak-kanakan. Menentukan identitas hanya berdasarkan satu kata. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Benar. Membuat kami memejamkan mata dan mengenali Kasim Agung tanpa sepatah kata pun. Sungguh mencurigakan. Mengapa Anda begitu peduli? Apakah saya harus tahu bahwa suami saya memiliki tahi lalat di punggungnya dan menelanjanginya agar Anda bisa melihatnya? Istri Kasim Agung. Sejauh yang saya tahu, kau melarikan diri dari pernikahanmu di hari kau menikah. Kau bahkan tidak tinggal di kediaman Kasim Agung. Kau dan Kasim Agung sama sekali tidak akrab. Karena kau tidak menerima kata-kata nyonya. Saya akan bicara hal yang hanya diketahui Kasim Agung. Saya bertanya padamu. Kasim Agung mengawasi Depot Timur dan Barat. Berapa banyak pejabat yang ada di Depot Timur? Dan berapa banyak berkas kasus yang ada di Depot Barat? Saya ingat. Saya akan bertanya lagi. Kasim Agung adalah tutor putra mahkota.
Volume klasik Konfusianisme yang mana? Yang sedang dipelajari putra mahkota saat ini, Analek. Depot Timur memiliki 132 pejabat. Depot Barat memiliki 3.842 berkas kasus. Sepertinya saya tidak. Dia juga bisa lolos tanpa cedera. Putra mahkota sangat cerdas. Beliau sudah menyelesaikan klasik Konfusianisme sejak lama. Kau penipu. Apakah kau sudah cukup membuat keributan? Pengawal, tangkap Kasim Agung palsu ini untukku. Yang Mulia, tunggu. Yang Mulia, ini adalah bukti The film bahwa was Putri Konsort translated bersekongkol and dengan pasukan narrated perbatasan by selatan M-Media. dan menghasut keluarga Su untuk membunuh kedua jenderal tua itu. Pantas saja para tabib kekaisaran tidak berdaya melawan racun yang menjangkiti kedua jenderal itu. Saya tidak menyangka racun itu berasal dari perbatasan selatan. Putri Konsort, apakah kau tidak akan mengakui kejahatanmu? Yang Mulia, saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Saya telah dijebak. Dengan bukti manusia dan materi yang ada, kau masih menyangkalnya. Yang Mulia, saya tidak bersalah. Itu semua perbuatan Putri Konsort. Saya terpaksa. Beraninya kau mengkhianatiku. Cukup. Bawa kedua pengkhianat ini dan seret mereka pergi. Eksekusi mereka di tempat. Ini semua salahmu. Berulang kali kau merusak rencanaku. Saya tidak bisa melarikan diri. Maka kau juga tidak akan hidup. Totem suku Gul. Putri Konsort ternyata berasal dari suku Gul. Apa yang telah kau lakukan padanya? Dia telah terkena racun gu pengikat nyawa milikku. Sekarang tunggulah sampai kau menderita hingga ajal menjemput. Segera panggil tabib kekaisaran. Kasim Agung. Racun Gu di dalam tubuh Nyonya sangatlah ganas. Saya khawatir. Keadaannya suram. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Kecuali seseorang bersedia untuk berbagi racun Gu dengan Nyonya. Namun orang itu pasti akan menanggung dampak dari racun tersebut. Terlebih lagi, jika Nyonya mengalami musibah, racun itu akan terpicu dan berkobar hebat. Xin Yan. Kau keparat. Saya akan melakukannya. Tua, Lanjutkan. Penyakitmu belum sembuh. Kau harus berbaring. Begitu banyak nyawa di klinik medis. Dipertaruhkan, namun kau tetap acuh tak acuh. Sekarang kau berpura-pura peduli padaku. Apa maksudmu dengan itu? Shen Tingling. Simpan belas kasihan palsumu. Kepedulian pria sepertimu adalah sesuatu yang tidak bisa saya terima. Saya datang untuk menyelamatkanmu hari ini. Hanya demi Xiao Yui. Xin Yan. Saya mohon padamu. Jangan pernah datang lagi untuk mengganggu hidup saya. Saya tidak ingin membencimu. Sukian. Apa yang sedang Anda lakukan? Biarkan dia pergi. Tua. Anda jelas telah melakukan begitu banyak untuk Sukian. Mengapa?
Ini adalah pilihannya sendiri. Maka kau juga tidak akan hidup. Orang-orang kejam ini, alih-alih membalas dendam pada Shen Tingling, mereka menindas wanita lemah seperti saya. Gu pengikat nyawa, ya? Mari kita lihat, apakah saya bisa memaksamu keluar. Racun Gu ini bahkan bisa menyamar sebagai pembuluh darah. Nona, ada apa? Nona? Nona, apakah Anda baik-baik? Keluarlah. Tidak disangka dari Kasim Agung. Meski terbebani racun Gu, Anda masih memiliki kekuatan yang mencengangkan. Ibu, Pergi. Jangan mengkhawatirkan saya. Kasim Agung, melodi serulingku bisa mengaduk racun gue di dalam tubuhmu. Malam ini tempat ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Tidak. Kasim Agung, kau membunuh sang santa kami. Apakah kau benar-benar percaya aku akan membiarkanmu mati semudah itu? mengapa kau harus membunuh ayah saya dan Jenderal Su? Mengapa? Karena mereka berniat mengirim pasukan untuk menyerang perbatasan selatan. Jika mereka tidak mati, The siapa film was lagi? translated and narrated by Nona, M. Media. Nona, apa yang terjadi? Sukian, Percepat keretanya. Lebih cepat. lebih cepat. Kasim Agung dalam bahaya. Kasim Agung, aku bisa memberimu kesempatan. Tunduklah pada perbatasan selatan, dan aku akan mengampuni kau dan ibumu. Perbatasan selatan. Benar sekali, ambisi besar yang belum diselesaikan sang santa, bisa kau selesaikan. Maka, kau akan tetap menjadi Kasim Agung di atas yang lainnya. Tatapan apa itu di wajahmu? Apa kau tidak mendengar? Mendengar apa? Apakah kau menyembunyikan anak buah di sini? Saya sudah melapor kepada Baginda Kaisar untuk meluncurkan kampanye militer melawan perbatasan selatan. Kau seharusnya mendengar. Suara derap kaki kuda besi. Dinasti Kreatlong. Kurang ajar, Kasim Agung. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Tidak. Berhenti. Nyonya Shen, apakah kau baik-baik saja? Shen Tingling, saya tidak ingin Anda mati. Saya ingin Anda hidup. Mengapa Anda membantu saya menanggung racun Gu tanpa memberitahu saya? Anda menganggap saya apa? Nona benar-benar memukul Tuan Muda Shen. Apakah Nona lupa bahwa Tuan Muda Shen adalah Kasim Agung? Semuanya sudah berakhir. Sekarang Nona Su dan kita semua sudah tamat. Saya salah. Apel. Apa yang baru saja dikatakan Tuan? Di mana letak kesalahan Anda? Saya seharusnya tidak menyembunyikannya dari ibu. Xiaoye, cubit aku dengan cepat. Apakah ini nyata? Nah, begitu lebih baik. Ayo pergi, kembalilah bersama saya. Saya sudah tahu cara mengeluarkan racun Gu ini. Was translated and narrated by M. Media. Racun Gu telah berhasil dikeluarkan sepenuhnya. Anda harus beristirahat dan memulihkan diri perlahan. Ini masih siang bolong. Apa yang sedang Anda lakukan? Jika memungkinkan, racun Gu ini sebaiknya jangan pergi sama sekali. Setidaknya dengan cara ini, kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan saya. Anda benar-benar orang yang menyimpang. Nyonya Shen, mengapa kau masih memanggilku seperti itu? Kau wanita keji. Kapan kau berniat membawa Nona Su ke rumah kita sebagai pengantinmu?
Dia sudah lama menjadi menantu keluarga Shen. Kapan kalian berdua melangsungkan pernikahan? Jangan terlalu senang dulu. Dia adalah tipe orang yang menghabiskan seluruh waktunya memikirkan cara untuk melarikan diri. Nona Su, kau tidak boleh melarikan diri. Jika kau melarikan diri, di mana lagi aku akan menemukan menantu perempuan yang luar biasa? Saya tidak akan melarikan diri. Saya tidak akan pernah melarikan diri lagi. Itu benar. Saya menunggu untuk segera menggendong cucu laki-laki. Tua. Su Shisha dan yang lainnya ingin bertemu dengan Nona Su. Sekian kami di sini. Apa yang Anda inginkan dari saya, keponakan? Bagaimanapun, aku bibimu. Aku benar-benar memikirkanmu. Benar sekali saudari kecil, kita tumbuh bersama. Tolong demi hubungan keluarga kita, bantu kami berbicara kepada Kasim Agung. Sukian. Tidakkah Anda lelah dengan semua ini? Sukian. Orang tuamu sudah tiada. Jika kami juga pergi, kau benar-benar akan menjadi yatim piatu. Pikirkanlah baik-baik. Orang seperti apa Kasim Agung itu? Begitu dia kehilangan minat padamu, nasibmu akan jauh lebih buruk daripada kami. Sungguh keponakan yang baik. Bagaimanapun kita adalah kerabatmu sendiri. Hanya kami yang benar-benar akan mendukungmu saat kau dirundung nanti. Tidak akan ada orang yang menolongmu. Ditindas. Oleh siapa? Siapa lagi kalau bukan dia? Bukankah dia orang yang kejam? Kasim Agung yang berdarah dingin itu. Siapa yang memfitnah saya? Kasim Agung. Saya mendengar Anda kejam dan berdarah dingin. Tirani. Dan bahwa Anda akan menindas saya. Kejam dan berdarah dingin mungkin. Tirani. Itu juga cukup mendekati kebenaran. Namun soal menindasmu. Bahkan jika saya diberi keberanian 10 kali lipat, saya tidak akan berani. Masih ada 3 orang yang hidup di sini. Itu mudah. Kasim Agung. Tidak, mohon Kasim Agung. Ampuni kami. Kami tahu kami salah. Kasim Agung. Bawa mereka pergi. Sekarang sudah tenang. Jika bukan karena kecantikanmu, aku tidak akan memedulikanmu sama sekali.